Halo, apa kabar cuy? Kita jumpa lagi di channel Zenpo ID. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa berikan like untuk video ini cuy, di subscribe juga boleh, biar saya tambah semangat untuk membuat video untuk kalian. Akhirnya, kini full spoiler dari manga One Piece 1097 telah keluar cuy. Tanpa berlama-lama ayo kita sikat aja apa isi dari chapter kali ini. One Piece chapter 1097 kali ini akan diberi judul, yaitu Genie. Untuk sampul cover manganya, akan ditampilkan Kuma yang sedang menangkap ikan dengan salah satu tekniknya. Baiklah, di spoiler awal ini masih melanjutkan kilas balik tentang Kuma. Timeline menunjukkan kejadian ini terjadi 10 tahun setelah insiden di God Valley. Di mana Kuma yang saat itu berusia 17 tahun, ia telah menjadi pendeta, dan sedang menyembuhkan orang-orang yang sakit di sana, menggunakan teknik yang sama seperti saat ia mengeluarkan rasa sakit Luffy, ketika arc pulau trailer Bark cuy. Karena itulah orang-orang menyebut Kuma adalah si tangan ajaib. Kemudian kita diperlihatkan sosok Genie yang saat itu berumur 21 tahun, dia terlihat kesal, karena para lansia di sana yang berobat kepada Kuma, dan ingin menginap ke gerejanya Kuma. Lalu Kuma menenangkan Genie, dan mengatakan tidak apa-apa sambil tersenyum. Kemudian pada halaman berikutnya, kita akan melihat seorang raja dari kerajaan Sorbet, di mana terlihat pula seorang lansia yang berobat pada Kuma. Ia bercerita tentang raja baru ini kepada Genie dan Kuma, di mana ia mengatakan bahwa raja baru ini adalah raja yang tak punya perasaan, dan membuat para rakyatnya sakit karena harus membayar pajak yang besar. Namun anehnya, raja yang mengetahui sedang dijelek-jelekan rakyatnya itu malah tersenyum tidak marah, seolah dia adalah seorang psikopat cuy. Lalu Kuma berkata pada para lansia itu, bahwa ia bisa menyembuhkan luka atau sakit setiap minggunya, selama itu tidak sangatlah parah. Kemudian para lansia itu pun kembali pulang. Setelah itu, Kuma mengeluarkan gelembung yang ia keluarkan dari penyakit para lansia yang tadi berobat kepadanya, dan terlihat gelembung itu cukup besar. Lalu, dengan penuh keyakinannya, Kuma memasukkan badannya ke dalam gelembung itu, dan tentunya, itu membuat Kuma harus menampung semua rasa sakit yang dia keluarkan dari para pasiennya. Terlihat di sana Kuma yang memuntahkan darah dari mulut dan hidungnya, dan diiringi suara teriakan, lalu Kuma akhirnya pun pingsan. Dan terlihat di sini, Genie yang menangis melihat semua itu, Kuma yang setiap minggunya harus menanggung dan menerima rasa sakit orang-orang yang disembuhkannya, tanpa sepengetahuan mereka. Lalu halaman selanjutnya, diperlihatkan Kuma yang terbaring di kasur dan sedang dirawat Genie. Ia merasa senang karena orang-orang yang dia bantu merasa bahagia. Kemudian di halaman selanjutnya, kini menunjukkan timeline 5 tahun setelahnya. Saat itu Kuma telah berusia 22 tahun, dan terlihat di sana Genie yang meminta Kuma untuk menikahinya. Namun Kuma tidak mau, meskipun Kuma sendiri sebenarnya sangat ingin mereka berdua bahagia. Namun ia teringat masa lalu kedua orang tuanya, dan Kuma takut, jika hal itu akan terjadi pada Genie. Kemudian panel selanjutnya, terlihat Kuma yang sedang menunjukkan suatu gambar di koran kepada Genie. Hal itu terkait sosok Monkey D. Dragon dan suatu pasukan yang bernama Pasukan Revolusioner. Di mana Kuma di sana berkata bahwa Dragon itu sangat keren, dan Kuma berkata pula pada Genie, bahwa suatu saat ia juga ingin pergi ke laut dan menyelamatkan banyak orang. Begitulah Kuma ingin menjalani kehidupannya. Lalu halaman selanjutnya diperlihatkan dua anak yang kemarin membuli Kuma. Di sini mereka sudah besar dan ternyata mereka naksir sama Genie. Namun Genie langsung melempar ember kepada mereka karena mengganggunya. Lalu kemudian terjadi timeline 3 tahun setelahnya. Saat itu Kuma berusia 25 tahun. Di sana terlihat Kuma meminta pada pasukan raja untuk melepaskan semua orang yang mereka culik. Dan dengan penuh kepanikan, para penculik itu memberitahu Kuma bahwa hukuman telah dirubah. Mereka menyatakan bahwa orang selatan itu bisa dimanfaatkan sesuka mereka. Lalu Kuma yang mendengar hal itu, dia sangat marah karena tahu mereka akan menjadikan orang selatan itu menjadi budak. Lalu Kuma dengan penuh emosinya, menyerang para prajurit raja dengan salah satu tekniknya. Kemudian halaman selanjutnya, ditampilkan Raja Sorbet yang tirani itu. Ia berkata bahwa mulai sekarang kerajaan Sorbet akan dibagi dua. Di mana bagian utara timur itu akan menjadi kerajaan Sorbet yang sebenarnya, dan untuk bagian selatan, akan menjadi tempat tinggal para orang-orang tua yang tidak sanggup membayar upeti, dan ternyata gereja tempat tinggal Kuma dikatakan juga berada di selatan. Di mana pula diperlihatkan raja itu berpikir, jika melakukan hal itu, kerajaan Sorbet akan benar-benar makmur. Lalu pada halaman selanjutnya, diperlihatkan Genie, Kuma dan ada 3 orang lainnya yang sedang berada dalam penjara. Di mana di sana terlihat mereka yang sedang terduduk dengan tubuh yang penuh luka.
Kemudian terlihat suatu ledakan tiba-tiba muncul di pusat kota, di mana itu semua disebabkan oleh kemunculan pasukan revolusioner, yang datang dan menggulingkan raja yang diktator dan tirani itu. Dan pada halaman selanjutnya, sosok Dragon dan Ivankov muncul untuk menyelamatkan Ginny dan Kuma, dan di sana terlihat Ivankov berkata, "Hei Kuma, bila kau masih sama seperti Kuma yang dulu, ayo pergi dan merubah dunia." Kemudian di halaman selanjutnya, narator memperkenalkan tentang pasukan yang muncul untuk membebaskan dunia, yang dipimpin oleh Dragon, Ivankov dan Kuma. Nama-nama mereka mulai bergema ke seluruh dunia yang dikenal sebagai pasukan revolusioner, dan tentunya Ginny juga ikut bersama mereka. Kemudian diperlihatkan, Dragon berkata bahwa saat ini tentara revolusi masih belum cukup dana. Dia ingin para pasukan revolusi untuk membantu pemberontakan suatu negara yang rajanya di sana diktator dan sangat kejam. Dragon pula akan mengajari para anggota yang baru tentang bagaimana cara menggunakan senjata yang benar dan melatih mereka untuk bertarung. Di meme diperlihatkan pula Dragon berkata bahwa dia dulunya adalah pasukan angkatan laut, namun ia menyadari bahwa tak ada keadilan yang benar-benar adil di sana. Dan Kuma yang mendengar itu berkata pada Dragon bahwa dia akan mengikuti setiap langkahnya, dan Dragon berkata pada Kuma bahwa dia tidak akan membuatnya menyesal karena keputusannya. Lalu, terlihat Kuma yang pulang ke gerejanya dan disambut para warga setempat. Dan pada halaman terakhir chapter kali ini, menunjukkan timeline di masa 8 tahun selanjutnya, di mana diperlihatkan Ginny yang kini telah menjadi komandan pasukan timur revolusioner. Dia terlihat senang karena akan bergabung dengan kelompok Kuma di keesokan harinya. Tetapi tiba-tiba di markas pusat tentara revolusioner, di sana seseorang melapor kepada Dragon bahwa Ginny telah diculik, dan pelapor itu mengatakan bahwa di sana, tempat Ginny menjalankan misi telah muncul sosok musuh yang tak terduga. Dan itulah penutup chapter 1097 kali ini, tentang siapa pelaku yang melakukan penculikan Ginny. Semoga untuk chapter depan Sang Manaka langsung menjelaskan orangnya. Lalu untuk kabar rilis manganya, di minggu depan tidak ada kata libur dari Sang Manaka. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.